Shin Tae-yong pamer aset potensial timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak segan memamerkan aset potensial timnya jelang melawan Vietnam. Pertemuan kedua tim dalam laga kedua fase grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Sebatas informasi, skuad Garuda julukan timnas Indonesia menjadi tim termuda pada Piala Asia 2023. Dalam tim itu pun dihuni beberapa nama yang sempat membawa timnas U22 taklukkan Vietnam dengan skor 3-2 dalam semifinal SEA Games 2023. Shin Tae-yong mengatakan timnya saat ini dihuni pemain muda potensial tanpa terkecuali yang sempat membela timnas Indonesia U22. Jadi, dia nilai komposisi tim yang ada saat ini saling melengkapi pemain senior dan muda. Pemain-pemain yang kemarin mengalahkan Vietnam U22, merupakan aset terbaik kami. Mereka pemain bagus, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan optimistis timnas Indonesia akan bermain maksimal saat melawan Vietnam. Oleh dikarenakan, timnya menargetkan dapat meraih hasil maksimal dalam laga itu. Aku yakin apakah pertandingan besok lebih baik dari pertemuan sebelumnya, katanya. Shin Tae-yong mengatakan Marcelino Ferdinand dan kolega saat ini terus bekerja keras dari hari ke hari. Hal itu agar berada dalam puncak performa untuk sisa laga pada Piala Asia 2023. Kami terus meningkatkan. Kami akan menampilkan yang terbaik, ujarnya. Timnas Indonesia untuk kesekian kali berhadapan dengan Vietnam. Namun, kali ini di level yang berbeda, yaitu di Piala Asia 2023. Pertemuan dua tim asal Asia Tenggara ini sangat dinantikan, mengingat persaingan keduanya di level kawasan juga kerap berlangsung seru dan sengit. Timnas Indonesia dan Vietnam berhadapan dalam laga matchday kedua grup D Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 malam WIB. Pertarungan kedua tim asal Asia Tenggara ini dipastikan sangat menarik. Kebutuhan kedua tim untuk meraih 3 poin pertama mereka di Piala Asia 2023 bakal menjadi motivasi utama untuk saling mengalahkan. Maklum, timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama mengalami kekalahan pada laga pertamanya. Vietnam kalah 2-4 dari Jepang pada tanggal 14 Januari tahun 2024, sementara timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak sehari kemudian. Dengan situasi tanpa poin, kemenangan pada laga kedua bisa mengembalikan asa untuk bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Mengingat potensi seru dan sengitnya pertemuan kedua tim di grup D Piala Asia 2023 ini. Bola.com mengulas kembali 3 pertemuan antara timnas Indonesia dan Vietnam di semua level usia yang berlangsung sangat dramatis. Duel dramatis pertama antara timnas Indonesia dan Vietnam terjadi di semifinal Piala AFF 2016. Tepatnya pada leg kedua yang digelar di Hanoi. Berawal dari kemenangan 2-1 yang diraih oleh timnas Indonesia di Stadion Pakansari, Bogor, pada leg pertama. Hansa Muyama mencetak gol pembuka saat laga baru berjalan 7 menit. Kemudian Nguyen Van Cuyet menyamakan kedudukan pada menit ke-17 lewat titik putih, tetapi Boaz Solosa membawa tim Garuda kembali unggul, juga lewat titik putih. Kemenangan itu membuat tim Garuda hanya perlu hasil imbang di Hanoi untuk bisa melangkah ke final Piala AFF 2016. Menariknya, timnas Indonesia justru berhasil unggul lebih dulu lewat gol Stefano Lillipali pada menit ke-54 dan membuat agregat menjadi 3-1 untuk keunggulan timnas Indonesia. Sayangnya, Vietnam mampu mencetak 2 gol pada menit-menit krusial.
Fu Fantan mencetak gol pada menit ke-83, sementara Fu Mintuan membuat laga leg kedua itu menjadi 2-1 pada masa injury time dan membuat agregat menjadi imbang 3-3. Pertandingan pun harus berlanjut dengan extra time. Mana momen itu jelas tidak menguntungkan bagi timnas Indonesia karena bermain di depan pendukung lawan dan sudah kebobolan 2 gol dalam waktu normal. Namun, Dewi Fortuna memihak kepada timnas Indonesia. Tim asuhan Alfred Riedel itu mendapatkan penalti pada menit ke-97. Manahati Lestusen yang maju sebagai eksekutor mampu melakukan tugasnya dengan baik dan membawa timnas Indonesia melangkah ke final Piala AFF 2016 dengan agregat 3-2. Pertandingan ini merupakan salah satu yang menarik dalam perjalanan timnas Indonesia U22 untuk mengakhiri puasa medali emas SEA Games. Tim asuhan Indra Syafri itu berhadapan dengan Vietnam di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja. Timnas Indonesia berhasil membuka keunggulan lebih dulu lewat gol yang dicetak Komang Teguh Trisnanda pada menit ke-9. Namun, Nguyen Van Tung membuat gol pada menit ke-36 dan memaksa babak pertama berakhir imbang 1-1. Pada babak kedua, timnas Indonesia bangkit lagi dan mencetak gol lewat Muhammad Ferrari pada menit ke-53. Namun, sayangnya gawang tim Garuda Muda kembali bobol pada menit ke-79 karena gol bunuh diri Bagas Kava. Kedudukan imbang 2-2 membuat sisa pertandingan berjalan sangat intens. Dan dalam menit krusial, tepatnya pada menit ke-6 masa injury time, timnas Indonesia berhasil mencetak gol kemenangan lewat Taufani Muslihudin. Kemenangan 3-2 membawa timnas Indonesia U22 melangkah ke final sepak bola SEA Games 2023 dan berhasil mengalahkan Thailand di babak puncak untuk bisa menyabet medali emas yang sudah lama didambakan. Pertandingan yang satu ini juga tidak kalah dramatis. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama sudah meraih 2 kemenangan, masing-masing atas Timor Leste dan Hong Kong. Keduanya kemudian bertemu di pertandingan terakhir untuk memperebutkan tiket lolos otomatis karena hanya juara grup yang berhak lolos langsung. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, duel ini berlangsung seru. Timnas Indonesia U20 terlebih dulu membuka keunggulan lewat gol yang dicetak Marcelino Ferdinand pada menit ke-60. Namun, gol bunuh diri Muhammad Ferrari pada menit ke-66 membuat Vietnam kembali memiliki asa. Bahkan Vietnam berhasil berbalik unggul pada menit ke-79. Din Xuan Tien menjebol gawang timnas Indonesia U20. Namun, Ferrari membayar kesalahannya dengan mencetak gol pada menit ke-82 untuk membuat kedudukan kembali imbang 2-2. 3 menit berselang, timnas Indonesia berhasil memastikan kemenangan lewat gol yang dicetak Rabani Taslim. Tim Garuda Muda pun meraih kemenangan 3-2 dan lolos secara otomatis ke Piala Asia U20 2023 dengan status juara grup F.